Gue malah lebih suka bikin video YouTube-nya dibanding nge-review HP-nya. Kalau kalian lihat gue pernah unboxing HP segala warna. Itu iPhone 14 segala warna yang biasa, iPhone 14 Pro segala warna. Setelah itu saya balikin. Jadi mungkin itu penyebab beberapa brand banyak yang menjauhi kali ya. Biaya hidup lah. Biaya hidup ya. Berapa kali lipat sih? Jumpa lagi Jangan Berdiri. Jumpa lagi di Tech Podcast. Kali ini sesuai permintaan kalian, saya tangkap yang satu ini. Ini diminta banyak orang. Banyak banget yang diminta. Gue udah diteror sama netizen, tau gak? Serius, diteror banget, tanyain mulu, mana nih tiap kali podcast keluar, mana YouTuber cupu dong. Sebenarnya gue udah males kesini om. Ya udah. Gitu ya. Oke. Full ya. Full banget ya. Schedule udah full banget. Effendi. YouTuber cupu yang gak cupu. Gue selalu bilang lo salah satu dari 3 kreator yang seputar tekno yang emang lagi naik banget. Bedanya yang 2 itu di video pendek naiknya. Lu enggak, lu ambil jalan yang paling keras. Hari gini maju dari video panjang. Itu agak sedikit cadas tuh ya, kayak orang nanjak gitu ya. Tanjakan tuh enak lewat jalan sini. Oke, enggak ada yang lebih berat enggak? Dan gua pakai jaket. Iya, pakai biar jaket lebih berat. Iya, biar lebih berat. Luar biasa sih memang. Entah gua bisa melewati puncaknya atau gua jatuh ke belakang om. Atas sekalian. Kita lihat saja. Tapi nanti. enggak sih. 574.000 subscriber dari 590 video. Dan ini cuma di channel YouTuber cupunya aja. Betul. Iya. Banyak yang gak tahu loh lu punya channel lain. Ups. Udah jarang upload lagi. Udah jarang upload ya? Oke. Buat yang gak tahu ya, Effendi atau yang terkenal sebagai YouTuber cupu ini domisilinya di Singapura ya. Tapi memang orang Indonesia. Betul. Ya, paspor Indonesia ya. Paspor Indonesia, cuma kerja di Singapura. Terus nge-YouTube-nya dari Singapura. Betul. Pertanyaannya, apa yang membuat lo bisa nyampe ke Singapura? Mari kita bahas mulainya YouTuber cupu dulu. Seorang Effendi tiba-tiba jadi YouTuber cupu. Gitu. Jadi waktu itu bokap sama nyokap gue ketemu kan. Dari situ enggak ya? Jauh banget. Enggak ya? Jauh banget. Mundurnya jauh banget. Enggak, cuma berangkat dari Singapura. embrio dengan sperma gitu ya? Kejauhan. Kerja. Sebelumnya gue kerja di Jakarta kan. Nah terus gue dapat kerjaan di Malaysia waktu itu om. Oke. Terus gue propose resign lah ke bos gue yang di Jakarta. Oke. Gue udah tinggal beliin tiket pesawat. Terus gue propose resign. Akhirnya bos gue bilang, daripada lo ke Malaysia mendingan jangan deh, bantuin kita aja yang di Singapura. Oh, ini masih di perusahaan yang sama tapi Betul. Di Singapura. Cabang Singapura. Nah terus ya udah akhirnya gue cancel lah yang di Malaysia. Gue dihina-hina sama agensinya karena gue memutuskan sepihak. Okay. Cuman hina-hinanya lebih ke religius gitu ya. Oke. Biarkan karma yang akan membalasmu nah, bla 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 kayak gitu-gitu. Ya udahlah, cuman ya udah kata bos gue, ya udah bantuin aja ya udah. Toh gue juga ke Malaysia jadi stepping stone ke Singapura kan. Oke. Terus habis itu ya udah pindah Singapura, lumayan lama sih gue sekarang. Itu di IT bukan? IT benar. IT consultant. ya, IT. Sebelumnya gue developer. Naik ke IT consultant, technical consultant. Berarti bisa programming dong. Jago gue. Wih. Tapi nggak pernah kelihatan ya? Sudah gue lepas semua itu. Lepas semua. Dari technical terus ke functional terus teknofang, ya udahlah intinya jadi konsultan IT lah. Ya konsultan IT. Itu tahun berapa sih? 2004, 2000 enggak ya? Kejauhan ya. Itu mah masih kuliah gua. Mungkin 7-8 tahun lalu lah. 7-8 tahun yang lalu. Lebih, Cuman nature gua itu suka traveling abroad. Kliennya itu luar semua, nggak di Singapura. Oh gitu. Ya Singapura kan hub ya. Iya, gue pernah kayak di Jepang 2 tahun bolak-balik kliennya di situ. Kayak oh gitu. Itu kalau gue tahu ya udah tahu YouTube waktu itu, gue bikin YouTube saat itu juga. Bikinnya di Jepang. Jerome Pauline udah nggak adanya Effendi Lesmana di Nihongo Effendi Lesmana. Itu setahu gue emang pas itu iya zaman-zamannya YouTube baru mulai itu tuh. 2015, 2016 ya, gitu ya. Segitu. Itu mulai naik YouTube tuh. Dan gue di Jepang menarik banget kan orang Indonesia di Jepang. Iya, lu sih mulai tuh.
Ya udahlah, waktu sudah berlalu. Mari kita menyongsong yang sekarang ini YouTuber cupu. Nah, pekerjaan kayaknya udah asik ya. Udah sampai dikirim ke Jepang gitu kan, udah jadi orang kepercayaan gitu. Lalu terus kenapa ini? Kenapa? Ada apa? Apa lu masih nyambi sekarang? Enggak. Full time. Ini full time YouTuber, YouTube atau tech reviewer or whatever ini ya. Itu tahun berapa mulai? Fullnya mungkin 2 tahunan lalu kali. 2 tahunan lalu. Jadi ya gue kebanyakan nonton video-video motivasi. Kejarlah mimpimu, kamu pasti bisa. Gak akan yang bisa memberhentikanmu kalau kamu terus berusaha. Oke. Ditambah juga gue suka ngeliat meme. Lu tau gak meme yang orang ngegaruk-garuk gitu di lorong, ada emas tuh di sampingnya. Oh iya terus dia berhenti gitu kan. Terus aja gue lakuin sampai sekarang. Sekarang pun nggak tahu sih, dibilang ya lumayan lah. Ya ini nggak lumayan lagi lah. Ini rising star. Asik. One of the rising star ini gitu kan. Rising star yang satu ini udah ke Korea nih. Wih, udah pernah diundang ke luar negeri. Snapdragon. Snapdragon. I love Snapdragon. I love Snapdragon. Berarti pokok F6 ya, jangan X6 Pro. Bahkan Snapdragon. BTW hari ini launchingnya. Iya, pada saat kita buatnya pas saat launching. Nanti kalian sadar bahwa podcast ini cukup lama aja baru ditayangkannya. Iya, lu udah sampai diundang ke Korea kemarin nih. Ada undangan apa lagi sih? Udah pernah? Terakhir ini apa? Dubai. Oh iya, Dubai. Tapi sebelumnya ke Penang kayak gitu udah pernah sih. Sama Penang tuh apa ya waktu itu Penangnya? Foto-foto Xiaomi 13T ya. 13T tahun lalu ya. 13T tahun lalu itu udah ke Penang. Iya betul. Udah ke Penang. Udah mulai tuh. Dalam tentang 1 tahun udah 3 event, ya kan? Enggak, harusnya ada 4 ya. Ya yang ke Jakarta itu hitungannya ke luar negeri. Oh iya. Ya juga itu bingung ya. Itu aja bingung juga ya kalau diundang ke Jakarta itu kan luar negeri apa enggak ya? Enggak lah, itu kayak beda provinsi doang kalau buat lo kali ya. Loncat doang. Cuma loncat doang ya, beda provinsi doang. Itu gak jauh beda sama siapa tuh Kom Aditya dari Bali dateng gitu. Itu gak terlalu jauh beda lah. Tapi sering ya diundang ke Jakarta ya? Sering, tapi kadang gue juga sok sibuk gue kadang. Iya makanya lu baru sekarang ke podcast ini kan. Iya emang gak tau ya, kadang juga gue kadang mikir lebih mending kadang bikin video kan. Kadang kalau kayak gini nih, gue datang kayak begini nih, bukan gara-gara elunya maksudnya. Pergi ke acara launching gitu kan kadang gue gak bisa bikin video kan. Jadi ini nyangkut, kayak gini betul. Nih biasanya seminggu gue 2 kali bikin video. Ini paling seminggu sekali doang. Jadi ini lagi vakum nih. Mungkin pas gue balik lagi ke Singapura nanti baru mulai bikin lagi. Iya. Ya untungnya kan kalau tim gini bisa tiba-tiba ya Chris yang berangkat gitu kan. Nah pertanyaan sekarang di Singapura lu dapat wejangan, dapat petuah itu video gitu YouTube kan. Tadi ya kan. Iya kan. Terus kenapa lu milihnya jadi YouTuber gitu? Kenapa milih untuk bikin konten? Kan petuah-petuah itu bisa buat macam-macam, bisa lu jadi macam-macam sih sebetulnya. Sebenarnya nih mungkin kayaknya di bawah alam sadar gua deh. Jadi waktu di Jepang itu, gua suka banget nontonin Casey Neistat yang vlogging sampai berapa nonstop. Oke. Itu terngiang-ngiang sampai akhirnya terrealisasikan beberapa tahun setelahnya. Akhirnya gue bikin channel YouTuber Cupu. Dan waktu itu lagi lockdown. Oh lagi lockdown. Lockdown gue bikin video dah. 2020. Di dalam hotel, benar. Di dalam hotel. Di mana lo dikenal lockdown di mana? Di Singapura. Oh di Singapura. Yang COVID itu. Gue habis bisnis trip dari luar. Gue balik ke Singapura kan mesti kayak stay home. Ya sekitar seminggu ya. Iya seminggu 2 minggu di hotel. Bingung ngapain. Gue masih kayak ngiang-ngiang. Kayaknya gue masih buat sesuatu. Akhirnya gue ambil Samsung S4 apa S6 deh kalau gak salah ya. Terus gue pesan iPadnya 2020 S berapa ya? 2020 yang di launching di awal 2020 tuh S20. Karena gue datang ke acara launchingnya jadi gue inget banget. Itu S20 series lah, S20 Ultra. Itu baru launching. Gue Samsung fanboy lah sebelumnya. Berarti sebelum S20 ya S10. S10 pokoknya gue shoot pakai S10 kali. Terus habis itu pesan, kebetulan pas ada iPad baru nongol di Singapura. Jadi gue pesen terus gue unboxing aja. Terus gue juga edit dari iPadnya itu kan. Belajar semua bener-bener dari awal. Ngedit semua baru pertama kali gue. Itu baru pertama kali ngedit? Ngedit pakai apaan? LumaFusion ada ya? LumaFusion ya betul. Tiba-tiba sound effect bisa gede sendiri, tiba-tiba kecil sendiri. Nikmatilah video pertama gue guys, silakan. Tapi seru sih.
Seru ya, perjalanannya seru ya. Itu Iya. dari kegabutan di, Nah, dan di dalam terus lu mulai bikin di situ. beberapa video deh gue bikin kayaknya 4-5 video. Subscriber gue udah 50 tuh. Mungkin setengahnya keluarga gue semua kan. Sisanya ya yang kesian lah. Oh ya di video pertama gue ada yang giveaway. Mungkin 25 itunya. Dari giveaway. Ya, dan giveaway-nya dodol. Apaan? Kardus iPad-nya gue giveaway. Dan ada aja yang ikutan. Giveaway kardus iPad. Ya iyalah YouTuber pemula om. Iya. Masa langsung Iya, iya. kasih iPad-nya. Udah gitu ada yang nyari juga. Tapi satu yang bikin channel gua lumayan booming itu habis itu beberapa kayaknya sebulan setelahnya iPhone SE 2020. Oke, itu. Itu gua unboxing, bikin videonya, sepi. Habis itu gua tipikal netizen kan, link gua taruh ke grup iPhone. Oh, grup iPhone di mana? Ada di Facebook. Sejam pertama 2 jam nggak ini, terus habis itu baru deh tiba-tiba teng tiba-tiba ngelihat sejam 1.000 yang nonton. Terus habis itu loncat ke 10.000. Dan habis itu subscriber gue dari 50 itu dalam 3-4 hari bisa jadi sampai 3.000 apa 4.000. Itu loncat banget. Itu loncat banget. Iya, dan viewsnya itu 200-300 ribu dalam beberapa hari doang. You went viral judulnya gitu ya. Tiba-tiba viral aja gitu ya. Dan naik dengan gitu. video seadanya. Iya, Ternyata bisa juga kayak gitu. Mungkin karena emang belum. Karena waktu itu lockdown kan. YouTuber gede seperti Bapak, seperti lu udah ini belum? Udah gede ya berarti. Oh, iPhone mah juga lu juga nggak ini ya? Ada iPhone ya? kan bareng sama lu. Oh yang itu ya. Kayak David gitu kan masih belum dapat kan. Kalau dapat pun iPhone-nya YouTuber gede yang di sana itu dapatnya masih beberapa minggu setelahnya. Karena lockdown. Iya, karena lockdown iya. nggak bisa dapat. Dan gua publish habis itu masih ada gap seminggu 2 minggu ya, tiba-tiba gua udah naik jadi berapa ribu subscriber sampai 10.000 atau berapa deh. Cuma waktu itu gua masih hide subscriber count gua. Oh gitu. Sampai 10.000 ke atas gua baru kasih lihat. Dan lucunya ini pasti lu pernah nih netizen nih, hai. Sering bilang, "Bang, gua udah ikutin lu dari subscriber 4.000. Bang, gua udah ikutin lu dari subscriber 5.000. Ketahuan bohongnya lo. Iya. Karena di bawah 10.000 gua hide, lu tahu dari mana gitu. Nice try. Nggak, itu dari 4.000. Nggak mungkin banget ya jatuhnya ya. Jadi selama pandemi itu malah lu dapat ads tersendiri ya, dapat bisa ngetes di situ ya. Gue baru tahu loh, gue nggak lihat soalnya yang itu. Gue nggak yang part reviewnya itu. juga cupu banget, culun banget gitu kan. Gue ngomong cupu bukan gara-gara ini ya. Mungkin gue jelasin dulu ya YouTuber cupu kenapa namanya ya. Oke. Gue baru mau nanya sih, sekalian ya. Ya karena emang gue nggak nyangka bakal bikin video YouTube cuman iseng-iseng doang. Ya udah gue kasih nama yang lucu aja YouTuber cupu. Oh, di awal tuh lu iseng kasih nama, udahlah kasih nama aja YouTuber cupu gitu kan. Gue nggak ngarep juga. Oh gitu. Iya. Efek gak ngarep. Ya emang gue juga baru awal semua dari awal kan, ya udah emang pasti cupu lah. Iya. YouTuber cupu sampai akhirnya yang viral gitu. Sepertinya aku punya harapan kemampuan punya di kemampuan sini, sendiri ya. Sekarang nyesel nggak namanya YouTuber cupu? Lebih ke awkward aja sih sebenarnya. Nyesel sih enggak ya. Tadinya gue cuma bikin alasan aja, maksudnya biar stay cupu aja, terus belajar gitu. Itu alasan yang gue bikin alasan aja yang, sih kenapa masih padahal enggak sebenarnya. Padahal di awalnya kan nulis apa ya? Ayo YouTuber cupu udah. Kadang yang awkwardnya itu, maksudnya ada teman-teman yang manggil gue, "Halo Kak Fendi," terus kadang gue iseng kan, gue tes siapa gitu, YouTuber cupu kan, nggak berani kenceng-kenceng mereka karena takutnya kayak ngatain gue gitu kan. Cuman ya awkwardnya di situ-situ aja sih. Kadang gue juga misalnya ditanya, gue mau nanya sesuatu lagi acara event, ya saya Fendi dari YouTuber. Kadang gue pun sendiri, kadang bingung, awkward sendiri YouTuber cupu. Ya kan bingung kan, saya Fendi YouTuber cupu. Dengan pride. Dengan pride gitu. Harusnya gitu loh, ada pride. Saya Fendi YouTuber cupu. Saya Fendi YouTuber cupu. Nah, itu asik kan? Dan kayaknya gara-gara gue pakai nama YouTuber cupu, gue sempat itu kan apply centang biru kan, gak diterima terus. Apa jangan-jangan gara-gara gue ada nama YouTubernya? Kan mungkin Instagram ada YouTuber, ya. Mungkin gara-gara itu ditolak kali.
Atau karena bukan nama asli? Yang lain-lain kayaknya dia nggak pakai nama asli bisa. Soalnya juga. kalau sebagai perusahaan yang dicantumin bukan KTP. Ini gue ngomong bukan yang bayar itu ya, yang Iya tetapi yang dicantumin bukan KTP kalau buat perusahaan. Harus kalau buat perusahaan yang cantumin harusnya apa sih pendirian perusahaannya atau apalah kayak gitu. Sebenarnya kan bukan nama. Gue nggak tahu deh, apakah begitu apa? Bisa datengin orang Instagramnya nggak Om? Sayangnya enggak. Coba nitip pertanyaan aja ini kalau tiba-tiba ada tapi orang David pakai Instagram di gadgetin sini. bisa kok. Nah itu maksud gua. Dia pakai gadgetin bisa. Mungkin zaman dahulu kala kali ya, sekarang udah ketat kali. Mungkin ada perubahan. Gue pernah notice bahwa ada kadang-kadang cuma ada satu step yang aneh gitu, yang lo skip gitu. Kayak pas ngambil foto gitu, lo upload foto, bukan foto baru. Itu di beberapa orang ngefek. Karena dilihatnya ini real apa enggak. Kalau nggak salah ada suruh upload KTP atau apa gitu kan. Upload KTP iya, tapi ada upload foto juga kan. Nah pas upload fotonya gitu, nah, ada yang ada juga yang upload KTP-nya itu hasil file simpenan. Ya, sementara ada yang di foto langsung. Nah, yang foto langsung lolos, yang pakai simpenan enggak. Yang pakai file yang udah disimpan itu diupload itu enggak lolos. Oh, oke. Ada yang kayak gitu. Beda-beda. Cuman apalah arti centang biru, yang penting isinya dong. Nah, tapi belum cepet nih. Udah pasrah aja deh gua. Pasrah aja ya. Tapi fokus lo emang di YouTube ya? Yang tadi gua bilang ada channel satu lagi kan. Iya. Yang vlog Singapura itu. Gua ada TikToknya sih. Itu TikToknya jalan. Ya, tapi kalau yang tech YouTuber itu cuman YouTube sama Instagram. Tuh kan lu nggak kurang cari masalah ya? Nggak kurang cari masalah. Lu bikin YouTuber cupu, ya kan? Jalan. YouTuber cupu dipakai buat vlog lah, katakanlah vlog yang techno gitu ya. Mau itu review, mau itu unboxing gitu. Nah itu berapa lama sampai akhirnya lu berpikir gue mau bikin lagi tapi yang tentang Singapura gitu? Kayaknya setahun 2 tahun deh. Berarti udah naik dong, udah 100.000 kali. Iya, itu karena awalnya tuh gue coba paksain di channel YouTuber Cupu. Gue ada satu playlist namanya Singapura Vlog. Oke. Jadi gue pakai HP, gue ngevlog pakai kamera suatu HP yang lagi di review. Tapi mostly kayak 80% ya bener-bener ngevlog aja, nggak ada ngomongin tentang kamera HP-nya. Iya. Itu ada yang nonton, cuman setelah gue lihat nggak growing karena gue tahu kayaknya sekali itu. viewers techno sama viewers vlog itu kayaknya nggak bisa disatuin, susah buat gue. Mungkin iya, mungkin enggak. Kalau nggak tahu, gue melihat bahwa akhir-akhir ini bukan itu yang jadi masalah. Karena dulu siapa? Segario bisa gitu, terus Wisnu Kumoro kan juga banyak bikin vlog gitu. Itu bisa aja bisa, gitu. Ya? Kayaknya sih trennya aja yang berubah. Vlog itu nggak mau yang terlalu full vlog, karena vlog itu kan jadinya pace-nya slow. Jadi pacingnya tuh nggak yang cepat gitu. Sementara video-video lo kan pace-nya cepat sekali kan? Iya, benar. Ya kan? Benar. Video lo biarpun panjang, tapi itu pace-nya sebenarnya cepat banget itu. Itu kayak TikTok dikumpul jadi satu jadi panjang. Itu gua ngeh banget, style editing gua yang gua bikin itu gua ngeh banget sebenarnya kelemahannya itu lu nggak bisa nonton sambil makan. Beda sama misalnya David ya. David tuh enak banget tuh. Maksudnya flow ya. Nyantai. Kalau lu nggak lihat visualnya, lu sambil makan begini masih nangkep. Kalau gua style editing fast pacing gitu, emang gua tahu itu harus ditonton, nggak cuman denger, tapi visualnya juga karena informasi yang gua kasih nggak cuman dari yang gua ngomong, tapi dari pop up text itu juga ada informasinya di sana. Plus minus sih. Dan menurut gua nggak tahu kedepannya gua bakal ngerubah atau enggak, ya lihatlah ntar gimana. Tapi zaman sekarang siapa yang bisa nyampe 574.000 subscribers dari tahun 2020? Nggak ada ya. Banyak lah kalau techno ya. Techno siapa? Enggak. Dua yang lain yang gue bilang naiknya juga cepat, itu naiknya bukan di video panjang. Dan jelas subscribers di ini enggak. Video pendeknya bisa viral-viral, bisa tumpah-tumpah kemana-mana. Kayaknya gue juga mungkin setengahnya lah, 20-30% dari short juga. Short gue juga. Short juga jalan, iya. Karena gue mulai juga waktu awal-awal YouTube nge-push itu. Jadi gue ada yang sampai dapat 12 juta kayak gitu-gitu ya. Ada yang kayak gitu Kebantu juga. Di awal-awal memang bisa gede-gede banget. Emang benar. Kalau dilihat ini sih gede loh. 5,4 itu gede. Dan lu masih naik terus kan ya? Subscribersnya masih tinggi kan ya nih? Sebulan naik berapa ya?
10 ribuan lah. Gede. Iya. Lo tuh gede bener itu. Kalau buat segini mah gede. Buat zaman sekarang gede. Kalau buat zaman pas lagi lockdown enggak. Kalau pakai lockdown tuh tinggi. Itu tinggi banget. Gua pernah pencapaian gua sebulan naik 20 apa 30 ribu. Itu gara-gara gua pakai, nggak tahu ini dibilang gimmick atau enggak. Itu pas gua lagi di subscriber 60 apa 70 ribu. Gua tuh bikin silver play button dari ini. Dari apa? Tulisan doang kertas, gua gambar silver play button. Terus setiap gua udah ini di akhir video, guys bantuin gua jadikan ini kenyataan ya. Itu kayaknya dalam sebulan apa 2 bulan gua langsung dari itu loncat ke 100 ribu. Itu satu hal yang lucu. Waktu itu ngobrol sama YouTube juga. Orang-orang pada bilang nggak suka kalau misalnya nggak usah minta-minta itulah, nggak usah minta-minta subscribe. Tapi statsnya YouTube menyatakan bahwa kalau diingetin suruh subscribe, itu subscribernya lebih gampang naik. Betul. Makanya sekarang minta ngingetin, bukan minta sih, ngingetin untuk subscribe. Kalau itu, saya minta Om. Minta ya udah Iya. ya. Tolonglah. Please, kumohon. Tolonglah. Please. Ya udahlah nggak bantuin lah dikit lah nggak apa. Kita mulai dari video ini guys. Kita bikin ya. Sebelum mulai, please tolong. Saya mohon amat sangat. Kalau menurut kalian saya berarti di sini, coba like semua video podcast Jagat. Walaupun mungkin view-nya nggak yang paling tinggi, paling nggak likes-nya yang paling banyak. Asik. Kalau like-nya tinggi pasti view-nya tinggi juga, Pak. Itu algoritma itu. Betul. Algoritma bekerja seperti itu. Itu yang terjadi waktu lu nge-share di Facebook. Yes. Iya, ada yang nonton, ada yang nge-like itu dihitung. Ada orang suka katanya YouTube. Oke, kasih lagi ke orang lain. Suka lagi. Kasih lagi gitu terus kan. Terbang. Tapi kadang minta likes-nya itu juga, kalau yang gue lihat beberapa ada yang jangan lupa like, subscribe, udah gitu doang gitu. Tapi kalau gua biasanya gue kasih tahu alasan kenapa lu masih likes. Kayak misalnya, betul guys, karena bikin video ini nggak gampang, cukup lama, bantuin gue likes video ini ya, kayak gitu-gitu. Dan betul guys, karena gue sempet gugup pas podcast ini, jangan lupa kalian like video ini ya. Jadi kasih alasan buat kenapa mereka mesti nge-like sih. Kalau gue biasanya kayak begitu. Tapi itu beneran loh. Kita butuh waktu lumayan loh untuk menghangatkan. Di bawah mungkin setengah jam apa sejam. Lebih kali, hampir sejam itu. Di sini kayaknya berasa gue masih panik diajak muter-muter dulu. Masih belum juga udah sampai sini masih ngobrol-ngobrol lagi 15 menit. Aduh guys, gua kayak bukan YouTuber, gua ngeliat kamera gini kagok gua parah. Padahal lo lihat HP lo, ini bukan kamera lo yang lo lihat. Xiaomi. Luar biasa. Maaf, bukan sponsor Xiaomi ya. Sponsorin gua aja Xiaomi. Gua yang ngomong Xiaomi. Oke. Kita bicara soal nyelana dikit. Kita bicara soal channel lo yang kedua tadi. Apa namanya? Effendi Lesmana nama gua. Oh, nama lu. Oke. Itu udah pede ya? Oh iya. Itu sebenarnya channel udah lama banget, tapi gua aktifin lagi. Iya. Oh gitu. Nah, itu bahas soal Singapura vlog. Semua yang berhubung orang Indonesia yang ada di Singapura. Itu masih jalan? Sekarang sempat vakum dulu. Tapi itu kayak gue masih terngiang-ngiang apa yang gue nonton si Casey Neistat itu loh. Part mananya sih? Part mananya? Iya, vlogging aja. Oh, vlogging aja gitu. Ini kayak, apalagi kan perspektifnya lumayan menarik karena orang Indonesia yang di Singapura itu kayaknya hampir nggak ada kak. Mungkin kalau ada kayak selebgram, maksudnya yang di Instagram kayak gitu kan. Kalau di YouTube kayaknya gua nggak pernah lihat sih. Jadi menurut gua mungkin ada tapi nggak segede yang punya gua itu. Ya kalau pakai bahasa Inggris sih ya. Lu pakai bahasa apa? Indonesia. Indonesia kan? Iya, lu buat Indonesia kan? Iya. Tapi itu posisi lu emang aneh jadinya ya. Maksudnya? Lu jadi orang Indonesia di Singapura. Yang lu tinggal di Singapura, tapi channel lu tuh ngebahas soal pakai bahasa Indonesia, ya kan? Betul. Efek sampingnya adalah lu berada di tempat yang AdSense-nya sebetulnya harusnya tinggi sekali, ya. Tapi karena lu pakai bahasa Indonesia, AdSense lu ya sama aja sama gua gitu. Betul. Kalau di Singapura mungkin ya, modal subscriber 100.000 deh gitu ya. Terus yang nonton itu mungkin cuma 10.000. Udah asik itu. Sayangnya saya salah jalan. Pemikiran gue waktu itu karena kan turis-turis kan kebanyakan dari Indonesia. Siapa tahu gue mulai dari situ bisa kerja sama restoran, hotel di Singapura kayak gitu dengan rate pasti berkali-kali lipat. Jadi kolaborasi yang dihitungkan bukan AdSense. Iya, betul. Kalau yang satu yang Effendi Lesmana itu udah berapa subscriber? 380.000 apa? Itu kalau itu gedenya gara-gara short. Oh, itu gara-gara short. Oh, bagus dong. Banyak yang viral itu, Om. Bagus kalau gitu, bagus. Bukan cara yang susah gitu. Kalau ini kan cara yang susah nih. Betul.
Kalau shorts kan cenderungan ya sesusah-susahnya shorts, tetap aja yang mau lo penuhi adalah 59 detik. Yes. Lo gak bisa lebih dari 59 detik. YouTube terima kasih loh untuk 59 detiknya bikin susah. Bikin susah loh. Begitu mau di copy ke TikTok mintanya di atas 1 menit. Iya. Kan nyusahin. Nambah apa ya 2 detik ini. Layar hitam aja. Layar hitam. Tapi kan enak kalau muter. Oh, jadi trik-trik kayak gitu ya. Dari looping masih enak. Gue juga gitu. Ntar kalau gak looping gimana ya? Putus dong kalau layar hitam. Tapi maksudnya itu gue sempat ada di masa ya, yang si Effendi itu waktu yang lagi tinggi-tingginya. Satu short itu paling nggak minimal 300-400 ribu views. Buset. Cuman saat bodohnya gue ada satu masa waktu itu kalau nggak salah ada iPhone 14 apa 14 lah launching. Gue gue waktu itu tiap hari upload short sampai dapat udah stabil banget. Terus sampai satu masa ada iPhone 14, gue stop dulu. Gue pindah ke YouTuber cupu, fokus di iPhone 14. Si Effendi-nya ini jadi dapat 100 ribu aja susah banget. Padahal pas lo bikin yang iPhone 14 tuh yang trending gue. Yang trending. Iya, betul. Tapi terima kasih banyak. Soalnya kan lo yang beli, lo yang buka di pinggir jalan. Tapi gue kecipratan terkenalnya gue masuk TV gue, gile. Buka di pinggir jalan gitu kan, saat masukin, oke, kita shoot, oke, pakai diusir-usir satpam lah. Buat yang nggak tahu yang mana, ini dia. Nggak, yang ada ya editor ya. Bisa. Nah, bisa. Itu gue datang dalam kondisi, mau ngapain ya, gitu. Lagi launching ya pagi-pagi ya, padahal mau sarapan, gitu. Sama anak-anak mau sarapan, apa lihat yang lagi jualan pertama ini? Lewat situ dulu lah, tanggung mau nyebrang kan nggak jadi tuh, belok kiri dulu aja, set lihat. Gue bikin birolnya deh, gitu. Kali-kali kepake nih, bikin, dia keluar, beli, komporin, buka, unboxing, di unboxing di situ, lari unboxing pakai diusir-usir, udah di unboxing dapat. Sayang nih, kita wawancara aja sekalian gimana gitu. Kelar wawancara, ini kan datangnya YouTuber semua tuh, kan YouTuber semua kalau gitu kan. Kalau gue wawancara lancar semua dong, ini semua oke, satu-satu wawancara kelar, gimana ya? Ya udah penutup closing, ngedit tuh. Sarapan kan sambil ngerapiin. Sarapannya di bawah kan? Apa sih nama tempat itu yang di bawah situ? Food court yang di bawah di seberangnya Apple Store itu kan? Lucky Plaza. Ya pokoknya itulah food court di bawah situ. Kan food court ya. Ya ampun kecil amat sinyal. Ada sinyal enggak? Si Mikael. Gua ada nih. Nebeng dong gua ngupload. Gak modal banget gua dalam hati. Yang beli iPhone Fendi ya kan? Yang diwawancara ya anak-anak yang datang pakai data punya Mikael, thank you loh Mik gitu. Sore-sorenya trending 4. Nggak kira-kira trendingnya. Tapi menurut gue trending gitu ada minimum base viewers loyal lu kali. Kalau gue pasti nggak banget, kalaupun gue yang pertama gue nggak bakal trending kayaknya. Gue nggak tahu apa algoritmanya, karena nggak selalu harus angka yang besar itu trending. Nggak selalu. Betul. Nggak selalu. Tapi seberapa cepat viewers loyal lu mungkin ngeklik itu video dan nonton sampai lama? Nggak juga ya? Itu yang lucu, nggak juga. Ada beberapa video yang di Jaga tuh trending. Kita dapat trending di 180.000 gitu kalau nggak salah. Dalam rentang yang sama, video sebelumnya nyampe di 200.000. Tapi nggak trending. Nggak tahu apakah pada saat dia nyampe di 200.000 terus ada something yang happen gitu, nggak tahu. Tapi kalau lihat lagi ya, David mau dapat berapa juta itu dalam waktu yang sama gitu kan. Tapi dia nggak trending, kan aneh kan gitu. Bilang ini patokannya apa sih kok trending nggak trending, ini kadang-kadang suka bingung juga sih. Kalau yang gue lihat ya, gini-gini kan gue udah pernah trending juga ya Om ya. Iya. Gua lihat, walaupun sepatu isinya pasir semua. Jadi kalau di gua ya, kalau dalam 1-2 jam pertama viewsnya bisa nembus 17.000 ke atas, itu pas besok gua cek pasti trending. Dalam 2 jam, dalam sejam 2 jam pertama. Ya itu makanya tiap channel akan beda-beda. Dan mungkin semakin grow angka itu bakal nggak valid lagi sih, benar. Ya nggak tahu, masih pengen belajar juga sih sebenarnya. YouTube kalau ada yang mau ngasih tahu kenapa trending itu rumusnya apa nggak tahu gitu. Bisa duduk di sini silakan.
Trending tuh rumusnya apa nggak tahu. Tapi yang jelas itu pertama kali trending di single digit itu. Oh ya. Iya, trendingnya single digit. 5 besar lagi itu. Iya 5 besar. Iya, 5 iya, besar. iya. Zat, 4. Dan tahannya lama banget. Ya ampun. Langsung gak enak hati gitu. iPhone siapa? Gue santai banget loh Om. Gue ikut seneng malah serius waktu itu. Karena bener gue jadi kecipratan. Orang-orang pada penasaran orang Indonesia kayak gitu-gitu. Serius kayaknya masuk liputan TV seingat gue deh. Ada pemuda ya. Ada yang masukin berarti. Iya, dia masukin. Itu pasti semua dari lu bermuara terus habis itu orang kepo. Itu gue juga kecipratan sih. Jadi gue nothing tulus juga sebenarnya. Ya asik sih makanya. Ya itu ya kalau ada yang bilang kita bersaing. Iya sih. Iya sih, cuman tapi enggak begitu gitu. Enggak bunuh-bunuhan oh ya gitu. Itu enggak. Bersaingnya maksudnya lebih sehat aja sih, maksudnya apa yang bisa gue tingkatin. Iya, gue bisa apa? Wah, si itu bisa loh sampai secepat itu. Gue bisa gimana gitu. Ya itu kan pemicu namanya gitu kan. Bukan bunuh-bunuhan lah. Gue juga butuh gitu. Pemicu tuh ada persaingan tuh gue juga butuh. Kalau nggak ada kayak gitu malah jadinya ya ngapain gue sendirian aja di sini gitu. Apalagi di belakang layar pun gue ngobrol sama Om Ded kebanyak kasih input kayak begitu itu nggak bisa dibilang bunuh-bunuhan juga ya. Itu saling support lah. Iya. Lah iyalah sesama inilah sesama yang bikin konten kan gitu. Ya nggak ada lah itu, nggak ada yang namanya persaingan yang kayak begitu amat gitu ya. Yang waktu sama David tuh yang jelas-jelas. Iya. Dia kan musuhnya. Musuhnya. Bentar, Fit, sini lo Fit gitu. Ada waktu nggak lo? Ini mesti diluruskan dia bilang. Namanya kan netizen ya. Netizen, ya. Yang berantem netizennya. Iya. Kan lucu banget tuh netizen yang berantem. Kita bye-bye aja. Jadi sekarang ada 2, oke lah, yang satu agak nyangkut mungkin sementara karena lagi off dulu. Udah berapa lama di offin? Sebulan. Baru sebulan. Enggak lah, aman lah. Sebulan tuh nggak ada yang diupload sama sekali gitu. Iya. Oh gitu. Tapi video maksudnya yang gue bikin itu yang lebih. Tadinya awalnya gue bikin yang bener-bener menarik kayak tutorial ke Singapura. Simple tapi itu salah satu yang lumayan rame sih di situ. Naik pesawat ke Singapura. Terus kadang ada temen gue yang convert jadi Singaporean, itu rame juga kayak gitu-gitu sih. Cuman makin terakhir karena gue makin sibuk, gue bikin konten yang cepet-cepet yang gampang aja, itu makan-makan doang sama bini gue. Itu juga, mulai kayaknya mulai itu deh. Tapi itu juga dicari sih harusnya. Iya. Soalnya kan tutorial ke Singapura ya akan berubah-berubah sih, cara ke Singapura seperti apa gitu. Kayak kalau sekarang benar gak sih lu berangkat ke Singapura bisa murah, pulangnya mahal. Iya. Bener banget. Itu ada trik-triknya tersendiri dalam rentang waktu tertentu, ada trik yang berbeda lagi. Itu bisa lewat gitu. Batam gitu. Zaman dulu iya, triknya adalah lewat Batam, dihitung-hitung total lebih murah. Sekarang nggak juga. Pesawatnya pinter, dia hitung kalau lewat sama gua ke sini, nah sama lu kenanya kan. Jadinya ya udah direct langsung. Benar. Yang masih itu lewat JB ya. Oh, Malaysia dulu ya. Iya, lewat JB dulu terus itu nyebrang. juga bisa benar. Itu bisa lebih murah karena pesawatnya bisa murah banget. Cuma agak capek aja. Orang pada menarik nih ngomongin Singapura, Om. Hah? Kayaknya viewers tuh kayaknya lebih ke tekno semua nih. Enggak, viewersnya mau tahu lu. Oh iya. Yang penting poinnya kan di situ. Jadi malu aku. Singapura kan, oke dipinggirin. Sekarang teknologi. Jadi fokus di yang YouTuber cupu lagi. Ya, 500.000 ini nyapanya kapan sih? Di atas aja lu di itu lu masih 431.000 tuh. Oh enggak. Itu gue kurang sedikit. Ini banyak yang salah sangka nih. Ini sebenarnya itu 400, menuju. Iya. Jadi kalau 1 juta lu collab sama David. Iya. Maksudnya gimana sih? Iya, kayak biar sama kayak nggak tahu itu yang gue bilang gimmick yang awal-awal itu tentang circle play button yang gue iniin kayak ayo bareng-bareng bantuin gua gitu. Nah, ada target gitu. Ini juga kayak gua suka lihat YouTuber luar gitu suka bikin kayak begini sih. Mari kita bersama-sama menuju subscriber ini, bantuin supaya bisa, misalnya kalau gua targetnya collab sama David, dan David suportif banget sih. Dia mau. Iya, makanya pertanyaan gua, lu 1 juta mau collab sama David? Enggak usah 1 juta, besok juga bisa. Tapi gua memilih jalur yang mirip bahwa susah. 1 juta baru gue akan collab sama David. Dan gue menyesal gitu, Om. Serius. Gue kira waktu gue ngomong sama David nih, saat gue melakukan ini, Fit, mungkin ya 3-4 bulan lagi gue bisa 1 juta lah. Gak taunya kaki gue menyeret sampai yang gue udah gugup, ngapain ya sama David ya. Sampai sekarang udah nanti aja lah mikirnya. Iya, lu sebulan 10.000 mau ke 1 juta sampai kapan?
Iya sih kalau sebulan 10. Tapi memang sekarang lagi seperti itu. Karena setelah pandemi orang-orang Udah balik lagi udah ya. balik lagi, udah balik lagi normal gitu. Terus platformnya juga mulai tambah banyak gitu. Jadi ada perubahan lah, dinamikanya ada perubahan. Mulai dari situ gue udah jarang ngeliatin itu lagi sih. Yang penting fokus bikin konten aja udah. Fokus bikin konten sama fokus nyampe 1 juta. Oke. Bicara soal bikin konten. Lu bermasalah gak sih ada di Singapura? Atau malah sebuah keuntungan buat? Plus minus. Plusnya? Gue kan suka bikin kayak sehari bersama. Ya lebih bagus aja gitu. Lebih rapi. Iya. Terus katanya siapa yang pernah ngomong, kata lu yang ngomong ya, kayak foto kalau di luar negeri itu kayaknya lebih rapi, glowing dibanding kalau di ini kan. Lu ngalamin ya? Si Chris ngalamin. Begitu sampai di luar negeri kayak gue pengen foto-foto terus gitu. Iya. Mungkin salah satunya itu juga. Terus kadang kan gue kalau sehari bersama suka sok-sokan kayak misalnya jalan kamera gue taruh sini nggak lihat gitu kan. Coba lu cobain lo di Senen gitu coba. Udah di mana udah nggak ada, hilang. Footage-nya pun nggak dapat loh. Hilang semua. Bubar tuh kalau di Senen. Iya. Lebih ke situ sih. Ada ininya, ada mudahan di situ ya. Okay. Sama akses HP bisa lebih cepat dapatnya. Lebih cepat. Ya, dan itu juga salah satu mungkin yang bikin gue bisa cepet naiknya juga sih. Jadi gue bisa dapat HP review duluan dibanding yang apalagi yang awal-awal pas COVID butuh waktu banget buat teman-teman yang di Indo buat dapetin. Gue masih ada gap seminggu, video gue masih di itu aja di atas terus gitu, masih. Karena lo duluan dapetnya. Iya betul. Terutama buat HP-HP yang mungkin nggak masuk bahkan sekalian ya. Betul. Masuk sini. Dan habis itu juga ketolong jadi berteman deh gue sama teman-teman reviewer kayak misalnya Droid Lime. Ujung-ujungnya ke sama David juga, DKID sempat awal-awal Droid Lime sama DKID lah. Nah, sama Dika ya. Iya, itu kirimin HP-HP kayak gitu. Terus mereka suka mention gua kayak gitu, YouTuber cupu. Ya mungkin nggak tahu, paling nggak pelan-pelan orang dikenalin sama yang namanya YouTuber cupu. Ya mungkin dari situ kali pelan-pelan. Terus habis itu baru si David. Support sistemnya emang luar biasa kok. Banget. Kalau saling kenal itu langsung si ini disebut gitu kan. Enteng aja gitu. Iya. Nggak kayak nanti dia kira-kira ini nggak sih menggasak jatah gua nggak gitu, nggak juga gitu, santai gitu. Gua bersyukur banget sih. Yang awal-awal kayak Droid Lime si Dika aja di channelnya dia itu ada sampai masukin ini loh, featured channel ya atau apa? Dalam featured channel dimasukin ya? Aduh, thank you banget loh. Gua semalam habis sekamar sama dia loh. Diapain Dik? Gua yang diapain. Jadi keuntungannya di situ ya. Lu bisa dapat barang duluan, lu bisa dapat barang yang aneh-aneh, yang nggak biasa gitu, itu bisa nongol di situ, ya bisa dapat, dan lu bisa jadi duluan di situ. Walaupun lu akan tetap kalah sama Diar ya. Awal-awal waktu masih COVID, gue masih ini, tapi makin belakang ini Om Diar cepet banget. Sampai akhirnya udah kalau ini kadang netizen kan suka ini kan, suka ke-trigger kan. Kalau Om Diar udah duluan, misalnya apa gitu, HP apa. Bang review HP ini dong bang. Gue udah tahu nih pasti lu habis nonton videonya Om Diar ya. Gue balas, nonton Om Diar aja lah. Udah ketahuan. Iya. Nggak usah dicek, nggak usah di cross check, udah nonton dia aja udah beres gitu. Cepet banget, hebat Om Diar sih. Keren. Cepet banget. Orang kadang-kadang brand di Indonesia aja nanya, loh kok dapat duluan? Iya. Itu brand cabang Indonesia bisa nanya, kok bisa udah dapet gitu, bisa kayak gitu. Kadang mungkin dia suka langsung ke sono juga kali ya, dia suka direct dia, iya ada ininya koneksinya luar biasa. Kalau soal itu koneksinya luar biasa. Tapi ya berarti kan tetap lu masih dapat edge, paling nggak berarti kalau untuk video tentang smartphone yang tidak ada di Indonesia, adanya di luar, berarti lu ketemu sama Diar, terus sama K2G mungkin ya, Droid Lime. Tapi Droid Lime gak selalu ya. Tapi gue sekarang juga udah mulai itu sih, udah mulai kurang-kurangin. Oh gitu, kenapa? Modalnya. Gue pikir gue mulai kurang-kurangin nih, soalnya gue mendingan sama barang yang lokal aja, lokal Indonesia. Enggak, ternyata modalnya ya. Udah nonton Om Diar aja. YouTuber cupu kadang-kadang aja kalau kalian lagi rame gitu. Dan jangan salah, sebenarnya itu bukan Singapurnya ya yang cepet, tapi gua beli dari e-commerce di Singapura yang sellernya langsung dari Cina. Jadi seller Cina ini langsung kirim ke Singapura.
Jadi emang barang-barang gue barang-barang China juga. Oh, HP-HP-nya. gitu. Bukan di Singapurnya ready gitu ya, bukan. Bukan official di Singapura juga, ya. Kayak gitu sih banyak. Ya yang cuman salah. Singapura gak ada aturan TKDN soalnya. Jadi gampang ngirimnya langsung. Yang official kan cuman kayak Sony, Apple. Oh iya, of course. Oh Ya. Apple, wah Apple nih. Kayaknya gue harus memberikan lo salah satu rahasia yang gue belum pernah bilang di mana-mana. Apa tuh? Tapi lu udah tahu sih kayaknya. Apaan? Katanya rahasia kok gue udah tahu. Buat viewers deh. Jadi sebenarnya kalau keuntungan ada Apple Store itu, lu pasti udah tahu. Gue ngomong kesini aja. Jadi keuntungan ada Apple Store itu adalah dalam waktu 2 minggu lu bisa balikin produknya no question ask. Oke. Makanya kalau kalian ini gue terserah mau dibilang pengakuan dosa atau nggak dosa lah ya. Kalau kalian lihat gue pernah unboxing HP segala warna. Itu iPhone 14 segala warna yang biasa, iPhone 14 Pro segala warna. Setelah itu saya balikin. Jadi yang bilang YouTuber Cupu Sultan, please lupakan itu. YouTuber kere. Itu namanya kecerdasan ya. Dan itu pun butuh strategi loh Om. Oh ya. Jadi setiap akun itu cuman boleh pesen 2. Oh iya benar juga, di limit ya, di limit. Kumpulin lah teman-teman gua. Ganti kirimnya ke rumah gua. Iya. Dan kerennya kalau returnnya itu balikinnya juga nanti orang kurirnya datang ke rumah kita ambil buat dibalikin. Oh, bukan lu datengin samperin ke sana ya? Itu bukan? bisa juga. Itu bisa juga. Tapi dijemput juga bisa. Dijemput juga bisa. Saking kayak gitunya loh. Lu balikin nggak ditanyain apa-apa. Malah gue kayaknya pernah ada layarnya. Apple nggak bakal dengar kali ya. sempat ada ke gue sedikit kan. Akhirnya di refund full. Cuman refundnya tunggu 2-3 hari kayak biasalah kartu kredit policy kan, tunggu 2-3 hari baru dibalikin. Dan tapi itu cuma buat iPhone, buat Apple doang. Iya. Dan turis-turis yang datang ke Singapura kalau kalian misalnya pengen coba-coba kayaknya bisa deh. Gue sebenarnya juga bisa cobain yang Vision Pro sih. Terus kenapa enggak? Gue lihat kayaknya minatnya udah nggak terlalu gede deh. Ya dari awal juga nggak terlalu gede yang nonton sih sebetulnya. Jadi gue skip aja lah. Jadi kalau kalian turis di Singapura misalnya 7 hari pengen cobain iPhone apa gitu, aduh gue ngajarin yang nggak bener aja. Loh, tapi sekarang gini, kenapa policy itu ada? Ini kan lucu kan? Kenapa policy itu ada? Berarti memang dirancang supaya orang bisa nyoba. Betul. Kalau misalnya dia berubah pikiran, bisa dipulangin lagi. Benar. Gitu kan? Dan ini gue bilang kayak gini bukan ngajarin nggak benar apa, karena pas kita ke sono pun setiap kita beli, staffnya pasti ngomong. Pasti ngomong staffnya dalam waktu 2 minggu kalau lu nggak suka lu bisa balikin ya. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang salah gitu. Itu sebuah layanan. Dan itu menurut gua salah satu penyebab paling kuat kenapa tidak ada di Indonesia. Ups, sorry kalau ketawa gua seperti satu orang setuju kan. Coba gua ambil video kasih lihat juga biar nggak cuma gua sendiri doang. Lah kemungkinannya memang begitu gitu kan. Abusive di Indonesia. Bayangkan YouTuber Cupu sendirian doang di sana begitu kan. Coba 270 juta orang Indonesia melakukan hal yang sama gitu kan. Orang Indonesia kan. Iya, orang Indonesia punya kan. pemikiran seperti itu ya. Memang. Apalagi yang di Indonesianya langsung ya. Iya betul. Bayangkan tuh hari pertama habis. 5 hari kemudian balik lagi semua. Iya makanya mikir-mikir ya. Hari pertama hilang semua barang. Wah, satu lagi gue diajarin sama staffnya. Oke. Gue kan sempat nanya, gue kalau udah ambil beli tuh, terus gue udah pakai stikernya gue tempel, terus gue mau balikin gimana? Oh nggak apa-apa, balikin aja. Jadi kalau lu ambil stikernya, sama satu lagi bilang nggak apa-apa stikernya lu ambil aja. Sama satu lagi sebenarnya kalau lu mau SIM ejectornya lu juga bisa ambil kok, dia bilang kayak gitu. Jadi makanya kalau lu, gue pernah foto si David di IG-nya David deh, si David sempat main ke tempat gue kan, dia kasih lihat ininya banyak banget stiker-stiker ini. Anjir, gue mengungkapkan aib gue sendiri di sini ya berarti. Ya? Gak apa-apa, itu legal kok, legal. Itu legal. Lu aja berasa nggak enak. Ya maklum lah orang Indonesia kan. Nggak juga. Itu elunya aja ada nggak enakannya. Kalau gue sih nggak usah diomongin. Jadi lain. Jadi thumbnail YouTuber Cupu
Begini cara YouTuber cepu bisa ngetes semua HP iPhone. Semua warna. Semua warna tanpa bayar. Tanpa bayar. Cuma butuh pinjaman Cuma sebentar butuh doang pinjaman ya. bentar. Yang penting punya teman. Yoi. Semua warna dapat. Ya memang ada keuntungan tersendiri kayak begitu Di sih. US juga memang. kayak gitu kan. Sama. Dan US nggak cuma di Apple Store doang. Oh ya? Salah satu penyebab kenapa gua dengan isengnya punya Chromebook, padahal kan Indonesia nggak perlu Chromebook kan, tapi gue pengen nyoba Chromebook gitu. Cuman tiap kali gue masuk Best Buy di Amerika tuh gue mikir, waktu itu dolar 10.000 ya, 9.900 lah, sekitar hampir 10.000 gitu. 4 juta, 6 juta gitu kan. Murah sih, tapi kalau gak kepake gimana? Kan gitu mikirnya. Kalau gak kepake gimana? CES, waktu itu acara CES kan seminggu acara kan. Kebetulan gue bookingnya tuh benar-benar sampai habis CES 1 hari kemudian baru gue pulang. Itu pun malam pesawatnya. Hari terakhir malam gue nyamper ke Best Buy. Kali-kali ya gue berubah pikiran nih gitu. Set gue liat banyak banget kardus-kardus di sana kebuka open box. Oh gitu. Itu lebih ngeri lagi Pak. Lu seorang diri kan. Itu katanya banyak banget yang datang dari luar itu. Mereka beli laptop di Best Buy. Dipakai buat liputan. Dipakai buat kerja. Karena kerja pakai internet aja kan. Yang butuh laptopnya aja. Jadi beli laptop di Best Buy pakai buat liputan, pakai buat kerja. Terus pulangin. Lumayan ya, enteng ya pas datang. Iya, enteng kan, datang. Oh, gue butuh laptop. Ya udah beli aja, ntar balikin lagi gitu. Terus store manajernya nangis di pojokan nggak? Udah biasa begitu katanya. Emang selalu begitu. Berakhir dengan gue pulang beli sebuah Chromebook yang touchscreen dengan harga $199, berarti nggak nyampe 2 juta. Baru dipakai beberapa hari. Sampai sekarang masih hidup tuh Chromebook. Iya. Itu gue coba pertama kali, gue inget banget itu. Lah, kalau 199 sih gue gak bisa mempertanyakan buat apa gue beli. Ya beli aja udah gitu. Kan nanti juga pasti bisa gue belajar nih. Ada yang gue dapat dari sini gitu kan. 4-6 juta gue mikir-mikir. Dasar pelit ya emang gue. 4-6 juta aja mikir-mikir. Tapi ini benar-benar kalau sudah 1,9 1,8 juta agak keterlaluan nih gue bilang nih. Ambil cepet. Tapi itu efek dari itu. Jadi jangan malu. Jangan malu. Itu lebih parah lagi. Itu beli laptop buat sengaja. Lu kan buat di review ya. Masih menguntungkan loh. Masih menguntungkan brand. Iya. Betul. Masih menguntungkan buat Apple. Lah mereka dipakai. Tuh jangan gue yang rugi ya sebenarnya. Ayo kan. Harusnya coba Apple kasih gue. Coba dicek credit cardnya ya. Ada yang salah kayaknya. Harusnya timku kemarin samperin gue ke Singapura, ke rumah gue itu harusnya. Bukan sama Indra dan ini nih. Sama Martin. Nah itu makanya. Jadi in comparison to that, gue tidak merasa lo seorang yang jahat. Tidak. Yang di Best Buy itu lebih jahat kemarin gue lihat tuh. Gue merasa sangat lega ya mendengar petua-petua lo ini loh. Tadinya gue merasa bersalah gue. Lo bayangkan sekitar 1/6 Best Buy itu didedikasikan untuk itu open box. Gila 1/6 loh. Pojokan kayak kali sini segininya tuh. Itu rak open box. Tapi itu bakal jadi refurbish gak sih hitungannya nanti? Mungkin kan enggak, mereka jual dalam kondisi open box aja udah. Kalau mereka enggak refurbish, kondisinya open box. Tapi harganya miring. Jadi mereka menanggung bahwa itu ada yang nyobain terus dibuka dusnya, dibongkar-bongkar, bahkan udah dipakai terus masa enggak cocok. Gila bisa kayak gitu gue bilang. Ya sudah adanya seperti itu, memang mereka melakukan itu gitu. Gue gemes ngeliatinnya. Apa yang ini ya. Ini ada yang $1.000 jadi 700 gitu kan. Padahal ketahuan barangnya tuh baru banget, baru dipakai berapa hari doang. Ya gemes kan. Tapi ya begitulah adanya. Emang itu American style banget sih kalau menurut gue ya. Kan kayaknya mereka yang kuat sekali dengan gaya seperti itu. Kan? Service. Karena itu semua masalah service. Mereka percaya bahwa kalau udah kayak begitu, lo akan balik lagi. Ya oke, mungkin gak sekarang, mungkin bukan produk yang ini, mungkin yang itu. Karena lu udah sempet pegang, udah kayak mengimajinasikan dan lu punya target. Mungkin next time ya ini barang gua, walaupun bukan yang tadi yang lu bilang benar, bukan yang model ini. Bukan yang ini. Gue cocok ini. Aduh seandainya. Misalnya di iPhone 14 Pro Max itu, seandainya Type C. Terus lu pulangin, begitu 15 Pro Max keluar, Type C lagi. Udah langsung, gak usah pakai mikir. Dompet gua tapi.
Kan dibalikin duitnya. Yang tahun lalu kan dibalikin duitnya, bisa dipakai dong. yang kayak gitu-gitu emang jadi kelebihan tersendiri ya kalau ada di sana. Ada kelemahannya nggak? Lu ada di sana ketimbang ada di Indonesia? Biaya hidup lah. Biaya hidup ya. Berapa kali lipat sih? Yang jelas gue nggak percaya kalau lu bilang persen. Pasti kali itu. Iyalah. Ada 2-3 kali? Bisa ya, sekitar 2-3 kali lipat ya. Banget iya. Dan kalau dulu kan gue waktu masih kerja kan sultan kan gue kan. Gaji dolar pas balik ke Jakarta. Wih. Bagi-bagi. Sekarang AdSense Indo kan. Terus di-convert lagi ke Singapura dolar. Lu dolar dulu lagi tinggi lagi. Betul, lu dulu base-nya Indonesia, di sana kerja doang, numpang kerja, ngambil dolar dibawa ke Indonesia. Sekarang basically lu lebih sering di sana, hidup di sana, tapi AdSense-nya income dan AdSense-nya Indonesia. Pakai rupiah. Dulu bisa sok-sok petantang petenteng, sekarang ya udahlah duduk aja deh. Kadang mungkin kalau ada launching HP, sekarang kan gue udah lumayan kenal beberapa brand, dia bisa pinjemin HP bisa lebih cepet kayak gitu. Mungkin kadang ada brand-brand yang mungkin karena mereka nggak tahu sih, beberapa brand udah tahu sih. Mereka jadi yang nggak tahu ini mungkin pasti mikirnya wah ribet nih mau pinjemin HP ke YouTuber cupu buat di review karena jauh ke Singapura. Kayak gitu sih. Padahal biasanya gue kirimin aja ke alamat saudara gue, nanti biar saudara gue yang kirimin ke Singapura. Berarti lo yang handle ya, kalau misalnya ada yang mau minjemin ke lo pun lo yang lo yang handle biaya kirimnya. Gue nggak mau ngeribetin brand sih, gue udah bisa dipinjemin HP, bisa nge-review lebih cepet aja, itu gue udah seneng banget sebenarnya. Denger ya, buat kalian yang baru mulai ya, denger nih, ini bener sih, attitude yang bener yang kayak begitu. Lu dapat kesempatan aja udah bagus kan sebetulnya. Iya, gue setuju sih. Kalau nggak dapet ya gue beli, mau nggak mau. Iya. Nah itu. Ya, mahal di Singapura. Lebih mahal Singapura ya? Realme GT 6 gue beli kalau di convert sekitar 9 jutaan loh. 9 jutaan? Iya. Lumayan ya? Iya, itu yang 512 kan sama-sama. Storage-nya sama. Enggak dong, 256. 256 ya? Iya, 256. Sama-sama, pokoknya storage sama ya? Lupa gue kayaknya mesti cek coba netizen tolong cekin di video gue, kayaknya 256 dari Realme GT 6 gue ya, 256 juga. Terus kalau di convert sekitar 9 juta. Mungkin gara-gara dolar Singapura lagi naik juga kali. Iya sih, lagi agak naik memang. Itu gue beli sendiri kok yang GT 6 itu. Iya, jadi berasa jadinya. Jadi cuma ya nggak apa-apa. Itu juga salah satu kelemahan ya berarti ya. Tiap kali lu bahkan dipinjemin pun, lu yang keluar ongkir, iya kan? Lu yang keluar ongkir buat kirim ke Singapura. Betul. Biaya masuk segala macam, lu kena masalah nggak? Aman sih. Aman ya, sejauh ini aman ya. Kalau yang pas paling balikin ke ininya aja balikin sih. Ke Indonesianya yang repot. Indonesia, gue nggak bisa kirim, gue mesti nitip. Kadang ada temen balik biar di hand carry aja. Iya. Karena kan gue nggak butuh itu email lagi kan, karena itu unit Indonesia kan. Ya, buat apa didaftarin email lagi? Iya. Ya di hand carry ya udah nggak apa-apa. Emang udah barang Indonesia. Kembalikanlah ke habitatnya kan gitu. Gak ada masalah. Udah plus minusnya lumayan ya. Di sisi plusnya membuat lu bisa bikin konten untuk bisa dapat pemasukan lagi ekstra, gitu kan. Tapi sisi minusnya adalah yaitu pemasukan ekstranya ini ya rupiah gitu. Untuk kehidupan yang pakai SGD gitu kan. Makanya saya sekarang masih struggling guys. Jadi kalau kalian yang nonton mungkin kalian bisa ke channel gue, donasi guys. Oke, pokoknya F6 aja di berapa kali lu bikin videonya ya? Dimaksimalkan satu HP itu. Luar biasa loh, di milking loh. Iya. Diperes abis. Oke, gue punya apa. Oke, bikin. Lu belum kayak Dika, tapi Dika lebih ini lagi, lebih keren lagi terakhir gue liat yang di milking. Hah, apa? Yang di milking Samsung. Hah? Yang di milking Samsung. Fitur satu-satu dibahas. Widih, keren. Terus fitur apa yang tambahannya itu? Good Lock. Fitur Good Lock dibahas. Yo gak bakal kelar lu. Iya, itu banyak banget itu benar. Ini aja Infinix GT20 Pro gua pinjam ke David. Oh, pas David kesana datang, iya. Nitip. Gue pinjam ya. Fit, lu kan ada ini kan, pinjam dong. Wow, dia open banget, langsung kasih pinjam gua. Terus kelar gua langsung balikin sih. Infinix. Infinix, tolong Infinix. Ada Infinix Singapura gak sih? Enggak ya kayaknya ya. Gue beli Infinix gue yang ini nih, gue beli di counter HP gitu. Tapi kayaknya official Infinix Singapura nggak ada, karena kalau gue cek di kayak e-commerce-nya official Infinix tuh nggak ada kayaknya. Harusnya nggak ada, soalnya dari Afrika dia larinya ke Indonesia. Benar. Ya.
emang Indonesia kayaknya yang gue dikejar. lihat di counter itu kayak export set gitu kayaknya. Hitungannya apa? Import set ya dari import luar ya. ya. Dari luar. Kayak Kayak langsung direct diimpor gitu ya. Tapi ada ya di sana Infinix ya. Ada aja yang jual ya. Iya, cuman nggak lengkap. Ya iyalah nggak lengkap. Di Eropa pun tidak lengkap, tapi ada. Berarti paling lengkap di Indonesia nggak? Indonesia kalau buat Transsion kayaknya iya, lumayan lengkap Indonesia. Itel, Tecno, Infinix tuh lumayan lengkap Indonesia. Gue pikir tadinya di Singapura ada juga Infinix, ternyata nggak ya, benar-benar di skip ya. Ya wajar sih, wajar. Sebelumnya banyak netizen yang berspekulasi ada apa YouTuber cupu dengan HP Transsion. Gak ada apa-apa justru itu. Gue udah bilang berkali-kali susah dapetnya di Singapura. Dapetinnya susah gitu. Bukan ada apa-apa. Coba tolong HP Transsion coba ya. Tolong support YouTuber. Mungkin lo mesti masang bendera Indonesia kali gitu. Ntar dipasang merah putih, itu kayaknya ada bulannya di situ. Singapura juga. Tapi kayaknya iya sih, mesti itu. Nanti orang kan nggak tahu juga nih bener nggak sih Indonesia gitu. Tapi enggak ya, judul bahasa Indonesia semua. Oh iya. Iya, judul dari Indonesia semua kok. Tapi gue suka sih, maksudnya lu datang dengan gaya yang fresh gitu kan. Sementara kan semua kan kayak yang lain pada datang dengan gaya tahun 2017 ya atau 2015 gitu ya. Sementara lu datang dengan gaya 2020-an yang fresh, kayak TikTok dipanjangin, gitu kan? Ya mengoptimalkan segala macam, plus kondisinya lu bisa bikin kontennya di Singapura yang lebih rapi, lebih terkontrol mungkin gitu ya. Kalau kita mau bikin suara aja buat merekam suara buat laptop aja, mesti nyari dulu tempat gitu. Gitu ya. Iya, emang nyari dulu tempat, naik motor dulu gitu kan, nyari buat ngerekam kebisingan gitu. Ya nggak segampang itu juga gitu. Nanti kalau udah bagus-bagus, wah ada sunset, tiba-tiba asap gitu. Tiba-tiba asap lewat gitu kan. Ya benar sih, kalau di Singapura keuntungannya ada di situ gitu. Seru sih ya. Cuma lucu, jadi itu membuat lu jadi bener-bener beda. Cuma sekarang gue jadi penasaran nih, ya kan lu bilang kan lu akan memerah apapun yang lu punya dijalanin gitu. Berarti itu salah satu penyebab konten lu banyak yang versus ya? Jadi mungkin itu penyebab beberapa brand banyak yang menjauhi kali ya. Jangan disimpulkan dulu, kalau gue kan menyimpulkannya lu adanya barangnya ini gitu kan. Gue review barang ini, oke, gue review barang ini dengan fitur ini gitu. Apa lagi ya? Oh, gue punya barang A gitu. So gue ada barang B, oke, gue review barang B, gue review mungkin kemampuan barang B untuk ngapain, diajak vlogging. Barang gue habis nih, cuma ada A sama B. Diadu aja, gimana diadu gitu. Itu bisa gue yang tadi gue bilang kayak agak risky sih emang, tapi kayak itu resiko yang gue ambil sih sebenarnya. Dan kadang biasa di video versus gue kan gue kasih angka-angka kan. Iya. Gue lebih suka yang mana. Walaupun itu aja sebenarnya udah kayak gue nggak tahu pasti siapa sih yang mau dibanding-bandingin. Kalau brand ya perspektif brand ya, tapi kalau perspektif custom viewers pasti ngebantu banget buat mereka yang mau. Iya. Paling nggak untuk tahu perspektif lu aja deh. Betul, gitu, yang udah megang dua-duanya kan gitu. Jadi walaupun gue kasih angka misalnya brand A lebih banyak gitu, misalnya brand A 4, brand B 3 gitu. Tapi kan ada topik-topiknya kan. Walaupun misalnya gue kasih yang bagian kamera misalnya brand B, walaupun brand A total poinnya lebih banyak, bisa aja brand A tetap sensi. Loh, kok kamera kita itu resikonya banyak banget buat bikin konten duel ini sih. Tapi bukan maksudnya gue terlalu takut maksudnya brand sama apa ya, tapi percayalah kalau bisa kerja sama brand kita bisa dapat barang lebih cepat, itu bakal ngebantu banget sih. Maksudnya, jadi gini, para brand yang merasa mungkin Effendi banyak yang bikin masalah gitu ya, ada solusinya. Solusinya adalah banjiri saja dia dengan sampel produk. Oh iya. Sampai dia nggak sempat bikin duel versus. Bener juga, ide yang bagus. Karena duel ini kalau gue lihat terjadi karena dia ada kekosongan nggak. Ini gue mau ngapain lagi nih? Gue duelin. Kosong lagi, belum bisa beli HP baru. Iya, lumayan kan 112.000 buat AdSense lumayan gitu kan. Nggak bisa beli HP baru, ya udah coba dulu begini. Coba kalau kalian banjirin HP ke dia gitu. Lo mainnya HP aja atau yang lain juga sih, lupa gue. Laptop segala. Awal-awal ada smartwatch gitu, tapi makin kesini gue makin niche sih ke HP doang. Laptop juga enggak ya? Paling Mac.
MacBook. MacBook Tapi MacBook doang. terakhir kayaknya gue udah nggak juga. Bener-bener HP lah. Kayak pengetahuan sotoy gue aja. Kayaknya lebih niche aja. Takutnya kalau masuk laptop biasa kan drop tuh viewsnya kalau laptop kan. Oh iya, kalau laptop soalnya ya penontonnya lebih nggak sebanyak handphone. Apalagi kalau gue misalnya upload seminggu 2 kali, syukur-syukur bisa 3, misalnya 2, 1 laptop mesti nunggu beberapa hari lagi buat balik lagi ke HP itu kayaknya secara algoritma atau apalah jadi turun sih. Cuman kalau gue kayaknya tahu jawabannya. Apa tuh? Walaupun misalnya lu ada laptop, tapi lu tetap memenuhi dalam seminggu misalnya ada 3 konten HP kan. Iya, begitu. Jadi kasus lu tuh kayaknya nggak berlaku karena lu sleep, ya nggak sih? Iya emang begitu. Dari awal juga begitu. Iya. Di awal kita punya masalah yang sama. Begitu gua nge-review laptop 2 biji dalam 2 minggu gitu. Setelah itu keluarin HP bermasalah. Naiknya susah kan? Naiknya susah. Jadi kayak orang lupa gitu bahwa kita nge-review HP. Terus HP dibikin terus keluarin laptop. Susah juga naiknya. Sama. Ya akhirnya gitu, kalau ada laptop ada HP, ada laptop ada HP, ada laptop ada HP gitu. Di ganti-gantian gitu. Pernah kok waktu itu bingung laptop udah 2 kali kok belum ada HP. Waktu itu apa ya, Zenfone kalau nggak salah, Zenfone yang lama gitu. Kebetulan kita punya 2 yang RAM-nya beda. 3 GB sama 4 GB gitu apa gitu. Tapi RAM-nya itu sama-sama make sense gitu ya. Waktu itu 3 sama 4 masih make sense. Cuma yang mana yang lebih bagus? Bikin aja benchmarknya, hasilnya sama semua. Terus naikin, dreng gitu. Nah mendingan gitu. Kalau enggak masalah. Kalau memang sih di 500.000 ke bawah rata-rata kayak begitu. Tapi semakin mendekat ke 1 juta semakin enggak sih. Karena orangnya udah cukup banyak. Oh. Gitu loh, subscriber udah cukup banyak. Udah cukup banyak, udah ada terbagi, ini subscriber yang menonton untuk produk ini untuk produk yang itu, ada yang mau untuk semuanya. Udah cukup banyak. Tapi kalau sedari gini udah gua ajarin cuman HP doang ya tetap kalau gua masuk ke laptop juga bakal drop Ya juga bisa, kalau nambah 431.000 lagi sih bisa. Karena gua tipe orang yang cukup nerdy buat statistik kayak gitu-gitu sih Om. Kayaknya gua nih nggak tahu nih kontroversial apa enggak. Gua malah lebih suka bikin video YouTube-nya dibanding nge-review HP-nya. Jadi gimana cara bikin video yang menarik supaya enak ditonton orang dibanding sama nge-review HP-nya. Tapi jangan dipotong nih. Bukan artinya gue nge-review HP asal-asalan ya. Bukan artinya gue nge-review HP asal-asalan. Justru karena gue lumayan terobsesi bikin video yang menarik, apapun bakal gue lakuin untuk dapat videonya coba jadi menarik gitu ya. Jadi menarik. Kayak misalnya nge-review HP yang ini aneh juga sih, Antutu gue jalanin 6 kali. Gak usah komen Om, gue tau kayaknya itu aneh Om dari segi pandang gak ya. Gimana Antutu lu jalanin 6 kali? Iya. Letak anehnya di mana? Enggak kan? Ya emang begitu kan? Emang begitu. Oh maksudnya ngapain sampai 6 kali? Enggak emang begitu. Oh gitu ya. Untuk lihat ada deviasi apa enggak? Iya. Oh ternyata guys, gue gak cupu-cupu amat guys. Habis gue kadang juga dapat komen ngapain sampai 6 kali. Tapi mungkin alasannya doang yang salah, tapi itu memang benar begitu. Iya. Emang yang benar adalah lu nggak boleh cuma ngetes 1 kali doang. Karena lu nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Penurunan performance kan. Iya. Bisa jadi benar, bisa jadi naik turun. Gitu. Lu nggak tahu lu dapat yang pas tinggi atau pas yang rendah. Karena beberapa HP gue lihat kadang misalnya di tes ke-3 atau ke-4 tiba-tiba bisa ngedrop sampai misalnya 20-30% dan itu selalu kayak begitu terus. Atau Antutu pertama tinggi banget, yang kedua 3, 4-nya udah, nah itu. Belum pernah kan lu ngeliat yang ke-7 ke-8 tiba-tiba naik? Wow. Belum. Itu kalau lagi unpack tuh kerjaan kayak gitu tuh. Udah kelar unpack gitu kan, lagi dengar itu, ini hidup nih HP nih, hidup belum ada yang megang kan seluruh dunia kan, pre-order belum dikirim, lagi udah megang HP-nya nih, kerjaan ngapain? Terus lagi ada kayak keynote gitu, lagi dengerin 1 jam. Antutu. Wow, naik gitu. Makanya bisa kayak gitu. Iya benar. Effortnya gue juga biar beda pun gue effortnya gue lebihin sih. Kayak tadi kayak pas gue setiap gue jalanin satu kayak tawuran gitu Antutu 6 kali, setengah jam recording, setengah jam nonton stream YouTube, terus Geekbench, terus download, terus 3D Mark, rendering kayak begitu-begitu, itu aja gue udah makan 5-6 jam sendiri itu. Oh iya. Gue gak bisa ngapa-ngapain itu. Memang. Dan itu gue semua yang lakuin guys. Memang. Jadi please kalau kalian nonton video kayak gini di like ya. Ini versi kita panjangnya. sangat tahu sekali. Iya. Bedanya di kita ada 4 orang yang bisa kerjain gitu.
Di kita ada 4 orang. Jadi, terus karena handphonenya juga ada lumayan, ada beberapa gitu kan. Ya udah handphone dijajah 1, 2, 3, 4. Oke, antu. Oke, tinggal dulu. Mari kita kerjain yang laptop dulu. Oh, antu udah selesai. Oke, antu karena macet lagi. Jadi kayak ban berjalan gitu jalannya. Effort banget sih. Tapi kan memang kalau udah kerjaan satu-satu ya emang begitu. Emang jadinya berasa banget effortnya. Dan karena teman-teman viewers pada suka ya gue mau nggak mau ya gue lakuin lah. Datanya bagus kok. Gue nggak heran kalau ini bisa naik terus sih. Kalau naik terus dan 431.967 itu tercapai itu ya gue nggak heran. Cuma memang sih untuk sekarang masih pelan dulu gitu kan. But you never know. Habis podcast ada loncatan lah. Udah tahu semua YouTuber habis cupu podcast siapa. Ini ya terus unsubscribe. Channel ini mengajarkan beli ke Apple dibalikin lagi dalam 2 minggu. Channel buruk gitu. Nggak, tenang, itu udah umum. Emang mereka Apple maunya begitu. Bayangkan kalau Apple tidak melakukan itu, tidak ada video yang membahas semua warnanya. Setuju. Ya kan? Setuju. Makanya gue setuju yang lo bilang tadi. Jangan-jangan sebetulnya yang cuan Apple ya, lu yang digunakan sebetulnya. Itu orang Apple Store-nya berhasil gitu. Oh dia lagi tuh. Dia lagi. Cuma belaga bego. Iya, belaga bego. Sebetulnya kan dia tahu kan, lah ini kan namanya orang beda-beda ya, tapi bikin satu titik nih. Satu alamatnya. Siapa dia alamatnya? Oh lihat. Oh, ya udah kirim aja nggak apa-apa. Semoga. Tapi sejauh ini emang nggak pernah di blacklist atau apa sih? Aman sih benar. Ya enggak lah. Orang yang nggak ngekspos barangnya cuma dipakai doang dibalikin lagi juga nggak masalah gitu. Lah, kalau yang di film-film itu malah kan yang dibahas soal baju lebih parah lagi. Baju. Kalau Amerika kan baju. Oh ya? Selama tagnya nggak dicopot dan tidak kotor. Benar. Udah bisa dibalikin lagi besoknya. Mau ke pesta, masuk dulu, beli, gesek kartu kredit kan, seret. Gitu. Iya. Gue pernah dengar tuh benar. Gitu. Besok paginya balikin. Makanya di pesta-pesta suka diketawain kan pas dicek dari sini kan, set ditarik, ada labelnya. Gitu. Kayaknya di Singapura juga, di Indo kayaknya bisa juga deh. Beberapa, ya nggak sih? Belum tahu. Nggak tahu kalau gue kelewat ya. Tapi gue nggak lihat ada yang bisa kayak gitu. Singapura gue nggak tahu ada yang kayak gitu apa nggak. Tapi Amerika jelas. Ada yang kayak begitu, bisa dibalikin lagi. Kalau di Indonesia tuh, lo mau tukar size bisa, tuh dalam berapa hari lo mau tukar size di benda yang sama bisa, atau lo bisa ada juga yang bisa tukar ke harga sama gitu. Misalnya kalau misalnya dia beli terus ternyata nggak cukup karena nggak sempat fitting atau gimana gitu, bisa gitu Pak. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau dibalikin balik duit enggak. Itu nggak tahu kalau balik duit. Tapi kalau di Amerika yes, balik duit. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir gue, sekarang YouTuber cupu udah lumayan lah, nama udah naik gitu kan, brand udah aware, terlepas dari brand masih kurang banyak kirim barang, tapi nggak apa-apa. Itu work in progress, undangan keluar negeri udah mulai jalan ya kan, nah itu salah satu indikator gitu bahwa oh ini nih yang mesti diliatin nih gitu kan, udah masuk dalam target soalnya dia. Nah kedepannya. Apa sih yang mau lakukan dengan YouTuber cupu? Gue pengen lebih ke intensitas video sih sebenarnya. Gue berasa seminggu 2 video itu masih kurang. Mungkin gue kedepannya mau bangun tim, tapi susah sih. Ini lebih ke ini di Singapura mau hire orang kan, gue shoot B-roll sendiri, gue script sendiri kayak gitu-gitu. Cuman gue bakal coba gimana mengefisiensikan workflow kerja gue supaya bisa mencapai target itu sih. Itu yang pendek aja sih, target pendeknya adalah naikin jumlah video yang ditayangin. Iya. Gitu. Biar bisa cepet-cepet ujung-ujungnya ke 1 juta subscriber. Bisa collab bareng David. Kalau misalnya kualitasnya udah terpenuhi, quantity juga harus. Quantity does matter. Quantity does matter. Begitu kualitasnya terpenuhi. Soalnya kalau lo nggak bisa naikin kuantitinya ya PR juga. Karena lu matok nih dua kali seminggu. Tapi sekali-sekali lu pasti kehilangan 2 kali seminggunya kan, ya kan? Nambal dari mana? Harusnya dari sebelum-sebelumnya udah ditambal, udah ada duluan gitu. Orang-orang udah ya, oh iya gue belum nonton film ini, gue belum nonton film itu gitu kan. Pas lo nggak ada di minggu itu misalnya betul. Gitu. Dan kalau kuantiti lo udah naik, lo juga udah bisa gini, oke, gue minggu ini 2, minggu depan gue pergi nih. Harusnya gue kehilangan 2 kali tayang. Bisa nggak gue minggu ini 3? Tapi yang 1 buat minggu depan. Betul. Jadi paling nggak minggu depan gue cuman hilang 1 doang videonya gitu.
ada tambelannya. Kalau speed lo dapat bisa kayak gitu. Gue masih belajar banget sih. Tuh kalau speed lo dapat malah lebih parah lagi tuh, bisa minggu depan ada 2, ya udah bikin aja 4 kan. Jadi 2 sekarang, 2 minggu depan gitu. Butuh belajar dari gitu. suhunya. Enggak juga sih, butuh lebih berusaha aja sih. Lu udah tahu apa yang mesti dilakukan, gue yakin lu udah tahu apa yang mesti dilakukan kok. Cuma tinggal kalau numbers itu bener sih, emang numbersnya mesti dinaikin lagi. Mungkin video pendek lebih banyak lagi. Ya betul sih mesti hire. Itu siapa yang ngomongin? Pelan-pelan Nas Daily yang cerita waktu itu ya. Nas yang waktu itu ngomong kan. Begitu sudah maju, hal pertama adalah besarkan timnya. Karena capacity productionnya harus berubah harus sudah naik, udah harus ada yang baru lagi gitu. Jadi balik Indonesia. Part 2. Part 2. Saya pengen kesini cuma pengen dapat kartu jagat review aja guys. Dan karena 1 nggak cukup, gue butuh 2, jadi part 2. Untuk sekarang belum sih Om, belum ya. Soalnya kan itu solving banyak problem ya. Betul. Walaupun itu menghilangkan beberapa advantage seperti buat barang baru gitu kan. Itu ada advantage yang hilang gitu. Tapi lo memperhitungkan nggak kalau misalnya lo datang ke Indonesia, lo akan dibanjiri dengan banyak produk. Dan hiring pun bakal jauh lebih murah ya kan. Kemungkinan kolaborasi juga lebih tinggi gitu kan, karena lo ada di sini gitu kan. Kebayang gak? Gue masih menimbang. Masih menimbang ya sampai sekarang ya. Tapi kan setahu gue yang terakhir lo menimbang karena lo memikirkan channel yang satu lagi. Betul. Nah channel satu lagi udah vakum. Oke terakhir ya. Gue kayaknya udah mau habis ya. Gue tuh masih percaya kayaknya channel gue satu lagi itu bakal bisa. Karena kapan lagi ada orang Indonesia yang di Singapura gitu, kayak Jerome di Jepang gitu dulu kan. Jerome di Jepang, nah mungkin Effendi ini di Singapura gitu. Jadi mungkin lebih unik aja gitu. Jepang udah kebanyakan. Iya. Jepang Singapura asli udah kebanyakan. Singapura yang mana gitu. Mungkin plan gue ya, mungkin gue stabilin dulu si YouTuber Cupu sampai workflow-nya udah ini, dan gue jadi punya sedikit waktu lebih buat fokus ke si vlog Singapura ini. Gue masih punya keinginan buat bikin konten-konten tentang Singapura yang seru-seru sih sebenarnya. Oke, mari kita lihat ya. Apakah Effendi akan sukses ngebalance ini di kanan kiri ini. Tapi anyway, selamatlah, sukses banget kok, channelnya sukses. Di tahun ini kita selalu bolak-balik ngomong kalau ada tiga yang gue suruh ngomong tuh ada, termasuk lo, dan lo yang ada yang ngambil jalan yang paling sulit. Thank you. Yang paling berat, dan hasilnya sih paling mantep ya. Kalau untuk sekarang, untuk video panjang 574.000 subscribers gitu. Cuma itu ya, aku pernah ingetin sama lo kan, gitu nyampe di angka segini, lo udah mesti ngegas gitu. Soalnya ya betul, emang harus 1 jutanya mana gitu. Karena 500.000 itu tidak ada apa-apa di situ. Sama kayak Jagat, 1 juta ke 2 juta, 2 juta. Nah, belum dapat apa ya, ntar 10 juta baru dapat. Oke, anyway, thank you banget Wendy udah mau datang jauh-jauh, nyempetin ya. Gue tahu udah lama lu sebetulnya bilang udah oke, tapi belum sempet mampir ke sini. Gue juga belum sempet mampir ke sana gitu. Betul. Ada acara harusnya kita bareng, ya kan? Ternyata nggak mungkin karena gue harus pergi lagi ke tempat lain. Jadi belum sempet ketemu, dan lu langsung begitu ada di Jakarta lu langsung kontak. Bisa nih? Oke, sip, bisa. Sip, oke. Terima kasih banget. Semoga kalian semua bisa nangkep ya, bisa dapat pencerahan dari apa pembahasan kita hari ini bareng sama Effendi. Ini salah satu YouTuber techno yang paling mantep naiknya di tahun 2023 ke 2024 ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. See you. Bye.